Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa 'ala fi muhkami tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadiyi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka belajar menuntut ilmu syar'i, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa belajar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu-waktu yang kita lewati. Baik, anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran berikutnya yang kita bahas saat ini adalah yaitu pembahasan baru di halaman 19 di kitab kita ini, bab yang berkaitan dengan nifaq, an-nifaq, yaitu kemunafikan. Nifaq ta'rifuhu wa anwa'uhu. Nifaq, definisinya dan jenis-jenisnya. Namun sebelum kita bahas, ada salah seorang dari teman kita yang dulu, yang di pertemuan yang lalu dia bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Rahmatul Khairi, kelas 9D. Ana ingin bertanya, apakah boleh bersumpah dengan Al-Quran? Syukran. Baik, anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang sudah kita pelajarin, bahwa bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala termasuk syirik. Ini adalah syirik kecil. Ini adalah syirik kecil, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka faqad kafara aw asyraka, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Maksud syirik di sini adalah syirik kecil. Maksudnya adalah syirik kecil. Nah, apa yang diinginkan dengan bersumpah dengan Al-Quran ini? Apakah Al-Quran itu sebagai alat untuk bersumpah, atau dia bersumpah dengan mengatakan wal Qur'ani, atau yang lainnya? Nah, kalau dia mengatakan, saya bersumpah demi Al-Quran, demi Al-Quran, maka Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan kita dianjurkan untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka mengatakan wal Qur'ani kuranglah tepat. Seharusnya kalau bersumpah itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala langsung, dengan nama Allah, War-Rahman, wallahi warrahmani, kemudian wal azizi, apalagi dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala.
dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dengan yang lainnya. Kuranglah tepat kalau seandainya seseorang itu bersumpah dengan Al-Qur'an, Taib. Nah, demikian wallahu taala a'lam. Taib, itu pertanyaan dari teman kita Rahmatul Khairi. Barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dia, dan barakallahu fina, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Taib, kita lanjutkan kepada pelajaran kita. An-nifaq, ta'rifuhu wa anwa'uhu. Kalian mungkin sudah faham. Kalian mungkin sudah mengerti tentang munafik. Ya, mungkin sudah ada pengetahuan kalian sedikit tentang apa itu munafik. Nah, munafik itu maknanya adalah izharul Islam wa ibtanul kufur wasyarr. Munafik artinya secara syariat yang diinginkan oleh agama ini maknanya adalah menampakkan Islam dari luar. Dia mengaku sebagai seorang muslim, saya muslim katanya. Wa ibtanul kufur wasyarr. Namun dalam hatinya, di batinnya dia kafir. Di batinnya dia kufur. Dia menampakkan dari luar kalau dia itu adalah Islam, tapi di batinnya, di hatinya ternyata dia mengingkari Islam. Maka ini munafik. Dia jelas-jelas mengingkari Islam. Dia tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengakui, tapi di dalam lisannya ketika dia berbicara sama orang, ketika ketemu sama orang, dia mengatakan saya muslim, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katanya. Nah, ini munafik. Dan dinamakan munafik itu karena dia masuk ke dalam syariat ini dalam satu bab, dalam satu pintu, namun keluar dari pintu yang lain. Nah, itu dia. Kenapa dikatakan munafik? Karena dia masuk ke dalam syariat ini, ke dalam agama ini dari satu pintu, ternyata keluar dari pintu yang lain. Dia mengaku sebagai muslim, ternyata dia bukan muslim. Nah, itu dia. Jadi seolah-olah seperti ini. Ada kelas, pintunya dua, bisa tempat keluar dan masuk. Dia masuk dari pintu, dikira guru, dia masuk ke dalam kelas, tapi ternyata dia keluar dari pintu yang lain. Ternyata dia nggak masuk ke dalam kelas. Nah, seperti inilah orangnya. Dia menipu orang dari luar. Dia menipu orang dari luar. Nah, beginilah kondisinya orang-orang munafik. Beginilah kondisinya orang-orang munafik. Taib. Wa 'ala dzalika nabbahallahu ta'ala biqaulih. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala peringatkan tentang orang-orang munafik ini di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah At-Taubah, "Innal munafiqina humul fasiqun." Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang fasik. Orang munafik itu adalah mereka adalah orang fasik. Maksudnya apa? Ai al-kharijuna minasyar'i, yaitu fasik di sini artinya keluar dari syariat. Nah, orang munafik ini sesungguhnya adalah orang yang keluar dari syariat. Meskipun dikira dia adalah seorang muslim, hakikatnya dia bukanlah seorang muslim. Dia orang kafir, keluar dari Islam. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menjelaskan bahwa munafik ini lebih buruk, lebih keji daripada orang kafir itu sendiri. Munafik ini lebih buruk, lebih keji daripada orang kafir itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 145, "Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu di tempat yang paling bawah dari api neraka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang kafir tersebut lebih buruk daripada orang kafir. Karena apa? Munafik tersebut tempatnya itu di paling bawah di neraka. Tempatnya paling bawah di dalam api neraka. Nah, itu orang munafik.
ternyata lebih buruk daripada orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang munafik ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Nah, ini sifatnya orang munafik. Allah katakan sesungguhnya orang-orang munafik tersebut mereka menipu Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik mereka menipu Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang menipu mereka. Allah Subhanahu wa taala yang menipu mereka. Bagaimana mungkin orang-orang munafik itu bisa menipu Allah Subhanahu wa taala padahal Allah Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha alim. Maka hakikatnya mereka itu sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 9 dan ayat 10, Allah katakan yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan menipu orang-orang yang beriman. Tidaklah mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, melainkan mereka sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Namun mereka tidak sadar. Inilah orang-orang munafik. Jadi sebenarnya mereka mencoba untuk menipu Allah. Mereka mengatakan kami seorang muslim, padahal di batinnya adalah mereka kafir, mereka kufur, mereka nyamar sebagai seorang muslim. Demikian juga mereka mengatakan kepada orang-orang mukmin kami muslim, tapi sebenarnya mereka tidak muslim, mereka kafir. Mereka menipu Allah dan kaum muslimin semuanya. Tapi sebenarnya mereka itu menipu diri mereka sendiri karena Allah Maha tahu. Ya, mereka mengatakan kami muslim tapi hati mereka kafir, dan Allah Maha tahu, dan Allah akan mencampakkan mereka nanti ke dalam api neraka yang paling bawah. Nah, jadi sebenarnya hakikatnya mereka itu adalah menipu diri mereka sendiri, namun mereka tidak sadar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Allah selanjutkan di ayat 10-nya dalam surah Al-Baqarah, dalam hati mereka itu ada penyakit. Nah, ini orang munafik. Hati mereka itu punya penyakit. Jadi penyakit di dalam batin itu lebih buruk, lebih berbahaya daripada penyakit yang ada di luar zahir. Ya, ada orang yang kena sakit hati, lever, ada yang kena sakit jantung, ada yang kena sakit paru-paru, ada yang kena sakit ini itu. Maka ini tidaklah lebih berbahaya daripada orang yang hatinya secara batin punya penyakit, yaitu penyakit munafik, penyakit nifak. Fazadahumullahu marada. Mereka punya penyakit di dalam hati. Mereka benci ketika kaum muslimin kuat, namun mereka tidak sanggup untuk melawan, akhirnya pura-pura masuk ke dalam Islam. Dan mereka senang ketika kaum muslimin lemah, dan mereka akan tampakkan kalau mereka itu adalah orang kafir. Nah, ini penyakit namanya. Fazadahumullahu marada. Maka Allah akan tambah penyakit itu semakin banyak. Allah kasih lagi penyakit hati mereka itu semakin banyak. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka itu azab yang sangat pedih sekali terhadap apa yang mereka dustakan, yaitu mereka mendustakan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendustakan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka menampakkan diri mereka itu sebagai orang muslim, tapi hakikatnya hati mereka berdusta. Nah, Allah akan adab mereka dengan kedustaan-kedustaan seperti ini. Taib, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini orang-orang munafik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri mereka, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tempat mereka, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan derajat mereka dibandingkan dengan orang-orang kafir. Dan Allah sebutkan
bahwa mereka itu punya penyakit. Mereka punya penyakit di dalam hatinya. Taib. Kita masuk kepada poin yang berikutnya. Kita masuk kepada poin yang berikutnya, yaitu anwa'un nifaq. Jenis-jenis kemunafikan. Jenis-jenis kemunafikan. An-nifaq nau'an. Munafik itu ada dua jenis. Nifaq itu ada dua jenis, yaitu kemunafikan ada dua jenis. Jenis yang pertama, nau'ul awal, an-nifaqul i'tiqadi. Jenis yang pertama itu adalah nifaq i'tiqadi, kemunafikan secara i'tiqad, yaitu kemunafikan karena keyakinannya. Seperti tadi, dia mengaku kalau dia itu muslim, tapi sebenarnya dia bukan muslim. Hakikatnya dia bukan muslim. Maka ini namanya nifaq i'tiqadi, an-nifaqul i'tiqadi. Wa huwa nifaqul akbar alladhi yadhhar sahibuhul islam wa yabtunul kufra. Wa hadha an-naw' makhraj min ad-din bil kulliyah wa sahibuhu fi darkil asfal minan nar. Nifaq yang pertama itu adalah nifaq i'tiqadi, yaitu ini adalah nifaqul akbar, munafik akbar. Ini bentuk nifaq akbar, yaitu nifaq besar, yang mana pelakunya menampakkan Islam. Orang yang mempunyai kemunafikan akbar ini, dia menampakkan Islam secara zahir. Di hadapan orang-orang dia mengatakan saya Islam, saya muslim. Namun di dalam hatinya, di batinnya dia kufur. Di batinnya dia kufur. Nah, jenis kemunafikan seperti ini akan mengeluarkan dia dari Islam. Akan mengeluarkan dia dari Islam semuanya, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Ini munafik al-i'tiqadi. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang munafik i'tiqadi ini dengan sifat yang buruk semuanya. Tidak ada satupun kebaikan kepada orang yang munafik seperti ini. Allah sifatkan dengan sifat yang buruk semuanya. Apa itu? Yaitu Allah sifatkan mereka itu adalah kufur. Allah sifatkan mereka itu adalah kufur. Allah sifatkan mereka itu adalah tidak punya iman sedikit pun. Walaupun dia mengaku-ngaku beriman, tapi hakikatnya dia tidak punya iman. Kemudian Allah juga memberikan sifat kalau mereka itu suka mengolok-olok agama dan mengolok-olok orang-orang yang beragama di dalam Islam. Al-istihza' bid-din wa ahlih, yaitu mereka suka memperolok-olok Islam, menjelek-jelekkan, menertawakan Islam dan menertawakan orang-orang Islam. Ya, seperti kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling tamak kalau makan. Orang yang paling karena Nabi sallallahu alaihi wasallam badannya gemuk pada saat itu kan. Kemudian mereka juga mengatakan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling penakut di dalam perang, orang yang paling penakut di dalam perang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka itu kufur setelah beriman. Mereka itu kufur setelah beriman. Jadi sifat-sifat mereka ini adalah orang-orang yang suka mengejek, orang-orang yang suka memperolok-olok agama Islam dan mengejek kaum muslimin. Ini sifatnya orang munafik. Maka jangan pernah sekali-sekali mengejek syariat ini. Jangan pernah sekali-sekali mentertawakan syariat ini. Demikian juga mereka wal mailu bil kulliyah ila a'da'id-din limusyarakatihim lahum fi adawatil Islam. Mereka sesungguhnya sepenuhnya itu mereka condong kepada musuh-musuh Islam, kepada musuh-musuh agama ini,
karena berkumpulnya mereka itu dengan orang-orang kafir untuk memusuhi Islam. Jadi hakikatnya mereka itu sebenarnya kawan mereka itu sebenarnya adalah orang-orang non-muslim. Itu kawan mereka sebenarnya. Hati mereka itu condong kepada non-muslim sebenarnya, dan mereka itu sebenarnya ingin memusuhi Islam. Namun apalah daya, Islam kuat, mereka tidak mampu untuk menampakkan kekufurannya, sehingga mereka menipu kaum muslimin dengan mengatakan kami Islam, tapi hati mereka adalah kufur. Wa haula'i maujuduna fi kulli zaman. Dan mereka ini, kata Syekh Saleh Fauzan, mereka ini ada di setiap masa. Ada di setiap masa, ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di zaman-zaman berikutnya, dan bahkan ada di zaman kita sekarang ini. Hanya saja kadang-kadang kita tidak mengetahui siapa-siapa saja mereka, karena ya namanya nifak i'tiqadi, nifak yang berasal di dalam hati, keyakinan. Kita tidak bisa melihat hati seseorang. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama Islam ini dari orang-orang yang membenci Islam, dari orang-orang kufur ataupun orang-orang yang munafik. Demikian. Wala siyama indama tadhhar quwwatul Islam wala yastati'un. Taib. Apalagi tatkala kaum muslimin itu sudah kuat dan mereka tidak mampu untuk menampakkan kekufuran mereka di hadapan kaum muslimin. Mereka tidak berani untuk menampakkan kekufuran mereka, kebencian mereka kepada kaum muslimin. Nah, fa innahum yadhharuna dukhul fih li ajlil kaid lahu wa li ahli fil batin. Nah, kalau sudah seperti ini, maka mereka seolah-olah menampakkan kami muslim. Nah, untuk menipu kaum muslimin, untuk menipu Islam dan kaum muslimin. Tapi hakikatnya sebenarnya mereka itu adalah kufur di dalam batinnya. Wali ajli an ya'ishu ma'al muslimin wa ya'manu ala dima'ihim wa amwalihim. Dan agar apa? Ketika Islam sudah kuat, mereka tidak mampu untuk menampakkan kekufurannya, agar mereka bisa hidup dengan kaum muslimin, agar mereka bisa hidup, bisa aman, darah mereka bisa terjaga, harta mereka bisa terjaga. Kan coba kalau seandainya mereka menampakkan kekufurannya, tentu kaum muslimin nanti akan meminta jizyah kepada mereka, meminta harus bayar upeti kepada pemerintahan kaum muslimin dan yang lainnya. Dan kalau mereka terang-terangan menampakkan kekufuran dan menentang Islam ataupun memerangi Islam, maka mereka akan diperangi oleh kaum muslimin sehingga darah mereka pun tertumpah. Nah, mereka takut itu semuanya terjadi hingga akhirnya mereka mengatakan kami muslim padahal hatinya tidak, agar darah mereka terjaga, harta mereka terjaga. Nah, ini dia. Fayadharu al-munafiqu imanahu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Dan mereka pun orang-orang munafik ini menampakkan kalau mereka itu beriman kepada Allah, mereka beriman kepada malaikat, mereka beriman kepada rasul, mereka beriman kepada hari kiamat. Padahal di dalam hati mereka itu mereka mendustakan itu semua. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah takallama bikalamin anzalahu ala bashar ja'alahu rasulan linnas yahdihim bi'idnih wa yunziruhum ba'sahu wa yukhawwifuhum iqabahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini semuanya, menjelaskan di dalam Al-Qur'an, menurunkan kepada manusia, menjadikan rasul kepada manusia, rasul untuk manusia, menjelaskan kepada mereka, memberikan hidayah kepada mereka dengan izinnya, dan memperingatkan mereka dari adabnya Allah Subhanahu wa taala, menakuti mereka dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyingkap keburukan-keburukan orang-orang musyrik, orang-orang munafik ini di dalam Al-Qur'an.
Allah Subhanahu wa taala singkap. Allah Subhanahu wa taala jelaskan orang-orang munafik ini di dalam Al-Qur'an. Nah, ini dia tentang orang-orang munafik. Wa dzakara tawaiful alam ats-tsalatsah fi awal al-Baqarah, al-mu'minin wal kuffar wal munafikin. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan tiga kelompok di awal-awal surah Al-Baqarah, yaitu kelompok mukmin, kelompok orang-orang kafir, dan kelompok orang-orang munafik. Nah, Allah sebutkan ciri-ciri fadzakara fil mu'minin arba'a ayat. Allah sebutkan 4 ayat tentang orang-orang mukmin, tentang sifat-sifat mereka di awal-awal surah Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, sampai seterusnya. 4 ayat menjelaskan tentang orang-orang mukmin. Wa fil kuffar ayataini, dan menjelaskan tentang orang-orang kafir 2 ayat. Menjelaskan tentang orang-orang kafir 2 ayat di awal-awal surah Al-Baqarah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun 'adzim. Nah, Allah jelaskan tentang orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang orang-orang munafik sebanyak 13 ayat di dalam Al-Qur'an. Sebanyak 13 ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu dari wa minan nasi may yaqulu sampai seterusnya, sampai 13 ayat di dalam Al-Qur'an. Nah, ini menunjukkan kejinya mereka lebih buruk daripada orang-orang kafir. Likathratihim wa umumil ibtila bihim wa syiddati fitnatihim 'alal Islam wa ahli, yaitu karena banyaknya fitnah mereka, keburukan mereka kepada kaum muslimin, kepada Islam dan kepada kaum muslimin. Jadi sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang paling keji dibandingkan dari orang-orang kafir itu sendiri. Nah, ini dia nifaq al-i'tiqadi, an-nifaqul i'tiqadi. Nifaq jenis ini, nifaqul i'tiqadi ini ada 6 jenis. Munafik i'tiqad ada 6 jenis. Yang pertama, takdzibur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menampakkan seolah-olah dia membenarkan Nabi, padahal hakikatnya dia mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jenis yang kedua, takdzibu ba'dhi ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jenis munafik yang kedua yaitu dia mendustakan, mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia beriman dengan sebagian ayat, namun dia kafir dengan sebagian ayat yang lagi. Dia beriman dengan ayat-ayat yang mungkin enak menurut mereka, namun dia ingkari ayat-ayat yang mereka rasa tidak enak bagi mereka. Ini dia, mengingkari sebagian apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di luar dia mengatakan, wah, kami beriman semuanya. Ini dia. Yang ketiga, bughdhur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jenis yang ketiga, mereka itu membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya mereka benci sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi karena tidak berani, maka mereka menampakkan seolah-olah mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, bughdhu ba'di ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membenci sebagian yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang membenci Al-Qur'an atau membenci hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mereka. Kemudian mereka itu merendahkan agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka merendahkan agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, mereka enggak suka kalau seandainya agama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kuat,
atau menang. Mereka benci kalau seandainya agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi agama yang menang di muka bumi ini. Nah, inilah jenis munafik al-i'tiqadi. Jenis munafik al-i'tiqadi. Taib, jenis yang kedua adalah nau'u tsani nifaqul amali. Nah, nifak amal, dan insya Allah jenis yang kedua ini akan kita bahas kepada pertemuan-pertemuan yang akan datang, pertemuan besok. Dan bagi kalian semua yang ada pertanyaan dalam pelajaran kita ini, silahkan tanya melalui WA saya. Namun ingat, sebelum bertanya, tulis dulu namanya, kemudian kelasnya, biar saya tahu, agar saya bisa menjawab pertanyaan, karena banyak sekali yang orang-orang lain yang bertanya selain dari kalian. Jadi tulis namanya, kemudian kelasnya, baru bertanya. Baik, kita akhiri saja pelajaran kita pada pagi hari ini, pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.